Akhirnya saya beranikan diri, saya bawa pacul ke makam itu. Saya mulai gali makam itu. Ini makam kurang lebih baru seminggu dikuburkan. Mulai nih bang, saya mulai membangun usaha bakso saya lagi dari awal. Tapi syaratnya tali pocong ini harus saya taruh di langseng. Di langseng, kemana-mana saya bawa itu tali pocong. Dan sekarang pun saya bawa. Hah? Sekarang dibawa? Saya bawa. Ya ada. Ini memang dari kuburan perawan tersebut. Bener-bener bau banget ini kan. Iya. Kan ada aroma. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang katanya narasumber ini pernah melakukan pesugihan tali pocong perawan. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum, Bang Dion. Waalaikumsalam bang. Ya, Bang Dion, terima kasih nih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Walaupun ini ya, sebenarnya saya agak deg-degan nih dengan narasumber Bang Dion ya, yang pernah melakukan pesugihan tali pocong perawan. Oke, nah ini bisa Bang Dion ceritain sedikit dulu aja kisi-kisinya seperti apa nih yang mau Bang Dion ceritain ini nanti. Iya bang, jadi saya pesugihan bakso dengan tali pocong perawan. Jadi dengan tali pocong perawan itu dagangan saya jadi laris, jadi laku bang. Gitu. Oke, di skip aja dulu ceritanya Bang Dion ya. Kita lanjut setelah ini. Tapi sebelum Bang Dion menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan, nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Dion, saya udah merinding duluan ya. Udah siap buat cerita? Siap bang. Aman ya? Aman. Oke, silahkan kalau gitu Bang Dion. Baik. Jadi kisah ini berawal di tahun 2008. Saat itu saya masih bekerja di salah satu perusahaan di Jakarta. Tetapi karena sesuatu hal saya dipecat bang dari perusahaan itu. Akhirnya saya menjadi pengangguran di tahun 2008 itu. Rasanya menjadi pengangguran itu benar-benar seperti orang yang gak berguna. Ya, jadi dikucilkan oleh keluarga, oleh tetangga, jadi bahan omongan. Akhirnya bapak saya yang di Jawa menyarankan saya untuk pulang ke Jawa. Kebetulan bapak saya ini di sana di Jawa usaha bakso. Bakso dan lumayan terkenal
baksonya. Dan memang sudah lama juga berjualan bakso. Akhirnya saya dan istri saya putuskan untuk pulang ke Jawa. Karena kan di Jakarta juga saya nggak ada kerjaan. Jadi saya putuskan pulang ke Jawa untuk membantu usaha bapak saya berjualan bakso. Nah, di sana saya dengan istri mulai membantu bapak saya berjualan bakso, meracik dan melayani, dan memang rame banget itu. Baksonya di sana memang terkenal juga bakso bapak saya. Jadi sampai saya juga kewalahan melayani para pembeli di sana, sama istri juga bener-bener rame di sana. Akhirnya setelah beberapa bulan saya membantu bapak saya berjualan bakso, bapak saya kasih modal ke saya untuk membuka cabang di Jakarta. Oke. Iya, karena kan bapak saya melihat saya sudah sedikit paham ya, bagaimana cara meracik, bagaimana cara melayani pembeli. Akhirnya saya dikasih modal untuk berjualan di Jakarta. Dan peluang ini saya ambil ya, karena memang saya juga mau mengembangkan jualan bapak saya ini. Akhirnya saya kembali ke Jakarta dengan membawa modal yang dari bapak saya itu untuk membuka cabang warung bakso. Saya mulai dengan istri saya membuka warung bakso itu. Dan di awal saya membuka warung bakso itu rame banget yang beli. Karena memang saya memberi diskon. Jadi beli satu gratis satu. Oke. Iya. Jadi pembeli pun banyak. Iya, rame. Tapi nggak berselang 3 bulan pembeli mulai berkurang. Jadi ramenya itu cuma Di awal aja. Yang dikasih diskon gitu ya. Betul. Jadi ramenya itu cuma 3 bulan aja. Nah, setelah itu sepi ya. Malah bisa dihitung tuh yang beli berapa orang dalam sehari. Dan ini ada kejadian aneh ya. Di suatu hari saya mau membuka warung bakso saya nih di pagi hari. Saya mau buka warung bakso saya. Saya melihat ada segunduk tanah. Segunduk tanah ada di bawah gerobak bakso saya. Segunduk tanah. Oke. Penasaran kan? Saya lihat nih tanah ini. Saya raba, saya cium juga, dan baunya itu beda dengan tanah biasa. Itu saya yakin ini bukan tanah biasa. Baunya itu seperti tanah kuburan. Karena ada kayak bau anyir busuk. Pokoknya beda dengan tanah biasa. Saya kan sempat kaget ya. Tanah apa ini? Tapi karena saya mau membuka warung bakso, saya mau rapi-rapi kan. Akhirnya tanah tersebut saya singkirkan, saya sapuin, saya bersihkan tanah tersebut. Akhirnya saya kembali lagi membuka warung bakso saya itu. Tetapi sejak ada tanah itu,
jualan bakso saya itu bener-bener sepi banget. Sampai malam itu sisanya masih banyak banget. Bener-bener. Saya bisa hitung dalam sehari itu cuma 1-2 yang beli. Aduh, dikit banget ya. Bener-bener. Balik modal dong. Bener rugi saya tuh. Bener-bener rugi. Akhirnya saya teleponkan ke bapak saya. Usaha saya kok bisa begini nih, sepi. Akhirnya bapak saya menyarankan saya untuk pulang. Tetapi saya minta sarankan ke istri saya kan, gimana nih dagangan kita kok sepi. Ini cukup berdebat nih, debat hebat dengan istri saya. Kata istri, ya udah namanya juga usaha, sabarin aja. Gitu. Nanti juga lama-lama bakalan rame lagi. Modal udah keburu habis duluan. Udah keburu habis karena memang saya malam itu meracik bakso, membuat bakso modal, tapi kebuang begitu aja. Kan namanya bakso basi ya. Basi kebuang, besok harus modal lagi. Saya sempat berdebat dengan istri nih, gimana nih caranya agar dagangan kita nih laris lagi. Kalau terus-terusan kayak gini, gimana kita mau menghidupi keluarga? Saya mau menghidupi keluarga gimana ini? Tuh. Dan saya teringat nih, ada yang jualan bakso juga, nggak jauh dari sini, 500 meter lah dari tempat saya ini. Dia jualan bakso juga, tapi pelanggannya stabil. Di saat pembeli di warung saya sepi, di warung bakso itu stabil, masih rame. Ya saya tidak menaruh curiga ya ke tukang bakso itu ya. Cuman ada sih kayak kok dia rame, saya sepi gitu. Ya saya bertanya juga kan ke istri, ini kok kita bisa kayak gini gitu. Tapi kata istri, ya namanya kita baru, sabarin aja. Tapi oke, akhirnya saya sabari nih bang, sampai 1 bulan. Tapi ya tetap nggak ada perubahan, masih sepi. Malah modal uang saya udah habis tuh. Nggak ada lagi modal untuk membuat bakso. Akhirnya mau nggak mau kan, saya bilang ke istri, kalau kita terus-terusan kayak gini, kita bisa bangkrut. Jalan satu-satunya, kita harus pulang ke kampung, mengadukan permasalahan ini ke bapak. Akhirnya dengan perdebatan juga, istri saya setuju untuk kita pulang ke kampung lagi. Di kampung, saya pulang nih ke kampung untuk menceritakan permasalahan saya ini di Jakarta. Saya pulang ke kampung, ketemu dengan bapak saya cerita. Akhirnya bapak saya menyarankan saya untuk datang ke salah satu orang pinter di kampung itu, bang. Kampung tersebut. Saya diminta mendatangi yang namanya Mbah Umar. Mbah Umar ini memang terkenal orang pinter di Jawa ya, di kampung saya itu. Jadi saya dikasih tahu sama bapak rumahnya. Saya datang dengan istri ke rumah Mbah Umar ini. Saya datengin ke rumah Mbah Umar ini. Mbah Umar ini umurnya kurang lebih 60 tahunan. Jadi udah cukup sepuh ya Mbah Umar ini. Saya datang ke rumah beliau, saya ceritakan tentang masalah saya ini, yang berjualan bakso sepi. Saya ceritakan detail kan, dari awal saya buka rame,
Lalu di 3 bulan kok sepi. Akhirnya diterawang nih sama Mbah Umar. Diterawang. Akhirnya Mbah Umar kasih informasi ke saya bahwa warung bakso saya itu ada yang ngerjain. Dan yang ngerjain itu adalah tukang bakso yang gak jauh dari warung saya. Nah, berarti kan feeling saya bener bahwa warung bakso saya ini udah dikerjain sama si tukang bakso yang gak jauh dari rumah saya ini, dari warung saya itu. Lalu Mbak Umar bilang di warung bakso saya itu ya didatangi sosok tinggi besar. Ya, sosok tinggi besar yang menutupi warung bakso saya. Iya. Jadi nggak ada yang bisa melihat ada warung bakso karena ditutupi oleh sosok tinggi besar tersebut. Yang notabene dikirim oleh si tukang bakso yang nggak jauh dari warung bakso saya. Nah, akhirnya saya dikasih saran oleh Mbah Umar. Jadi kita nggak bisa melawan orang yang sudah pakai pesugihan. Jadi saya disarankan untuk memakai pesugihan juga. Sama Mbah Umar ini. Saya dikasih saran agar saya memakai penglaris juga, agar dagangan saya laris lagi gitu. Tapi Mbah Umar kasih syarat-syaratnya lumayan berat. Salah satunya adalah saya harus mengambil tali pocong perawan yang baru meninggal. Itu salah satu syaratnya yang menurut saya berat juga ini ya, karena harus mengambil tali pocong itu, tali pocong dari kuburan yang baru meninggal, tali pocong perawan lagi. Lalu saya bertanya kepada Mbah Umar, waduh Mbah, kayaknya berat nih Mbah, saya kan nggak tahu orang sini yang siapa yang baru meninggal siapa, itu perawan bukan, atau itu udah tua atau apa. Kira Mbah Umar kasih penjelasan ke saya bahwa Mbah Umar ini tahu di kampung itu siapa saja yang meninggal, umur berapa, tahu. Nah, jadi karena saya ambisi saya kuat ya, agar saya juga dagangan bakso saya laris lagi, saya menuruti syarat-syaratnya itu. Oke Mbah, saya mau menuruti syarat-syarat yang Mbah kasih. Akhirnya di keesokan harinya ya, saya dihubungi lagi oleh Mbah Umar ya, bahwa ada kuburan perawan yang baru meninggal dan saya diminta untuk mengambil tali pocongnya. Mau gak mau kan, karena niat saya juga udah kuat, akhirnya di malam Jumat saya pergi dengan Mbah Umar ke salah satu pemakaman yang ada di kampung saya ini. Saya datang berdua dengan Mbah Umar di malam Jumat, di tengah malam. Saya datang, di awal saya sempat ragu ya, karena saya sempat, kalau sampai ketahuan orang gimana ini, saya bisa dikeroyok masa kan, karena nggali kuburan orang, apalagi yang baru meninggal gitu. Tapi Mbah Umar kasih tahu ke saya, gak usah khawatir, nanti saya bakalan nunggu di
luar pagar kuburan ini. Di luar pekarangan kuburan saya akan baca mantra yang dimana saat saya menggali kuburan itu saya tidak akan kelihatan oleh orang. Oke. Gitu. Dihalangin ya. Dihalangin dengan mantra-mantra yang Mbah Umar ucapkan ini. Akhirnya dengan informasi yang saya dapat itu kan, oke, saya berani menuju ke makam tersebut. Akhirnya dengan langkah yang gemeteran ya, karena ini baru pengalaman saya baru pertama kali. Akhirnya saya beranikan diri, saya bawa pacul ke makam itu, saya mulai gali makam itu. Ini makam kurang lebih baru seminggu dikuburkan. Dan di sini kata Mbah Umar, saya harus mengambil tali pocong itu dengan mulut. Dengan mulut, nggak boleh pakai tangan. Nah, saat itu setelah digali, saya temukan mayatnya kan. Wah, saya sempat ragu tuh karena itu aroma bangkainya itu udah tercium. Aduh, bener-bener bau busuk banget. Bener-bener bau banget. Saya lihat juga wajah pocongnya. Aduh, sempet ragu, tapi karena saya udah telanjur menggali, mau enggak mau saya ambil tali pocong itu dengan mulut saya. Saya gigit, ambil. Itu rasanya bener-bener bau. Bau bangkai, bener-bener. Baru kali ini saya mencium bau sebau-baunya ini. Akhirnya berhasil saya ambil dengan keringat mengucur ya, keringat dingin. Berhasil saya ambil dengan mulut saya tuh tali pocong itu. Saya rapihin lagi kubur itu dengan rapi agar tidak ketahuan bahwa itu udah dibongkar oleh orang. Nah, saat saya merapikan tanah kuburan itu, saya lihat di sekeliling saya ada asap yang mengelilingi saya. Asap. Nah, itu saya yakini mantra dari Mbah Umar ini agar saya tidak terlihat oleh orang lain saat saya mengambil tali pocong itu. Kira saya berhasil membawa tali pocong itu. Saya temui Mbah Umar. Saya kembali lagi ke rumah Mbah Umar untuk syarat-syarat selanjutnya. Nah, sesampainya saya di rumah Mbah Umar, akhirnya Mbah Umar bilang seperti ini ke saya. Ini tali pocong ya, kamu bawa ke warung bakso kamu. Tetapi kata Mbah Umar, setelah seminggu tali pocong ini berada di warung bakso kamu, ya kan, kamu akan didatangi oleh arwah si pocong tersebut. Wah, saya kaget kan. Waduh, nanti kalau saya ngerapa-napa gimana nih Mbah? Kalau saya sampai mati dicekek sama pocong ini gimana nih? Sempat takut. Karena kan setelah seminggu katanya nanti si arwah ini akan meminta tali pocong itu ke saya. Tapi saya dikasih penenang oleh Mbah Umar. Saya dikasih ramuan 1 botol air. Nah, kata Mbah Umar, kalau nanti setelah seminggu tali pocong ini ada di warung bakso kamu dan arwah pocong ini mengganggu kamu ciptakan air ini. Ya. Nanti otomatis pocong tersebut takut sama ramuan yang sudah saya
racik ini katanya gitu. Akhirnya saya ambil ramuan itu, 1 botol air. Saya ambil tali pocong dan 1 botol air tersebut saya ambil. Akhirnya setelah itu besoknya saya pamit kepada bapak saya, kembali lagi ke Jakarta dengan membawa tali pocong dan membawa air 1 botol itu. Saya kembali ke Jakarta, tetapi saya tidak langsung memulai membuka usaha warung bakso saya, tetapi karena informasi dari Mbah Umar, taruh dulu selama seminggu tali pocong ini di warung bakso saya, ya kan? Udah tuh saya ikuti perintah dari Mbah Umar. Setelah seminggu, tali pocong ini nggak boleh dicuci. Selamanya nggak boleh dicuci. Gimana rasanya baunya kan? Ya. Setelah seminggu saya tengok kan tali pocong ini di warung bakso saya. Aromanya bener-bener bau banget, busuk. Bener-bener bau banget, lebih-lebih dari bangke. Saya pusing banget, bener-bener itu menciumnya tuh. Itu hanya saya yang bisa mencium. Setelah 1 minggu itu tali pocong itu berada di warung bakso saya, bener saya didatangi oleh sesosok pocong yang wajahnya itu bener-bener menyeramkan, lebih serem dari yang saya lihat di makam itu. Bener-bener wajahnya angus, belatung, bau banget. Bener. Dia datang ke saya meminta tali pocong itu. Kembalikan tali pocong saya, bilang gitu. Kembalikan. Saya sempat mau dicekat sama si arwah itu. Bener-bener sosoknya menyeramkan, busuk, bau busuk. Wajahnya kebakar, belatung. Wah, benar-benar saya takut. Lalu saat pocong itu menyerang saya, mau mencekik saya, mau mengambil tali pocong itu, saya teringat kata-kata Mbah Umar bahwa cipratkan air yang ada di botol. Akhirnya saya ingat tuh kata-kata Mbah Umar. Saya ambil botol itu, saya cipratkan ke pocong itu, akan ke arwah pocong itu. Bener, saat saya cipratkan air itu ke pocong itu menjerit kesakitan. Tolong panas, ampun, ampun, ampun. Itu kan akhirnya, wah bener nih, saya pikir ramuan ini manjur nih. Akhirnya pocong tersebut tidak mengganggu saya lagi. Ya, karena dia takut sama ramuan ini. Akhirnya pocong itu hilang, tidak mengganggu saya lagi. Akhirnya setelah itu, keesokan saya mulai nih bang, saya mulai membangun usaha bakso saya lagi dari awal. Ya, dengan istri saya mulai meracik lagi bakso, ya kan. Tapi syaratnya tali pocong ini harus saya taruh di langseng. Di langseng bakso saya itu, di dandang ya. Harus saya taruh, diceburkan, diaduk rata dengan kuah bakso itu. Itu syaratnya. Jadi selama saya berjualan, itu tali pocong harus ada di langseng di dangdang bakso saya. Nggak boleh dibuang, nggak boleh
nggak ada di Langseng itu. Harus ada dari pagi sampai tutup itu warung. Harus ada. Itu syaratnya. Itu. Dan saya lakuin itu. Saat saya pagi saya mulai membuka nih, saya taruh tali pocong itu ke Langseng dagangan saya aduk rata. Ya. Tapi kata Mbah Umar, saat saya menaruh tali pocong ini, nanti jangan kaget. Nanti bakalan ada sesosok pocong yang akan berdiri tepat di depan Langseng itu. Tetapi hanya saya saja yang bisa melihat. Istri saya pun gak bisa melihat. Jadi hanya saya. Apalagi pembeli yang gak bisa melihat, hanya saya. Dan bener banget. Saat saya masukkan tali pocong itu, tiba-tiba muncul sesosok pocong di depan Langseng, di depan gerobak bakso saya. Bener-bener sosoknya menyeramkan banget. Wah, itu bener-bener bau banget. Wajahnya angus, belatung mulu. Aduh, bener-bener bau banget itu. Bener-bener pocong, namanya bangkai kan ya. Bangkai gimana kan ya. Kita bangkai kucing aja, bangkai ayam aja sehari 2 hari tuh baunya udah minta ampun kan. Ini bangkai manusia tuh. Ya mau gimana lagi kan. Saya udah menuruti perjanjian ini, perjanjian pesugihan ini, penglaris ini, saya harus turuti. Akhirnya dengan rasa terpaksa, akhirnya yaudahlah, nggak apa-apa, bau nggak apa-apa lah, saya tahan ya, saya tahan baunya, saya tahan lah. Saya mulai mengaduk itu pocong ya, saat diri di Langseng bakso saya, dia menunduk ke arah Langseng dan air liurnya itu menetes ke dangdang itu. Untung saya nggak suka bakso ya. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya itu, pocong itu berdiri di depan Langseng, air liurnya bau banget, mucur menetes ke dandang bakso saya. Wah, bener-bener itu saya lihat langsung gitu ya. Tapi mau gimana lagi ya, emang ini kan ini adalah konsekuensinya. Akhirnya saya aduk dan bener, saat saya melakukan pesugihan ini, dagangan saya bener-bener laris manis, Tanjung Kimpul. Wah, bener-bener dari pagi nggak nyampe sore, ini jam 3 ya, itu udah habis. Saya sama istri saya tuh kewalahan melayani pelanggan. Yang tadinya malam masih sisa, ini jam 3 udah habis. Wah, bener-bener laku banget dagangan saya itu, laris manis. Ya kan, sampai saya sama istri tuh kewalahan untuk ngelayanin tuh. Akhirnya karena saya kewalahan, saya rekrutlah karyawan. Kan beberapa karyawan untuk membantu saya. Gitu, untuk membantu saya kan saya rekrut 4 karyawan. Karena kan memang saya sama istri udah kecapean, udah bener kewalahan. Dan beberapa bulan saya melakukan pesugihan ini, bener-bener saya untung besar. Saya dapat membeli mobil. Wah, baru beberapa bulan ya. Dan saya dapat menyewa ruko untuk cabang saya lagi. Saya membuka cabang lagi. Bener-bener untungnya ini bener-bener fantastis banget yang saya rasain dengan pesugihan ini. Pesugihan tali pocong perawan. Tapi di suatu waktu di malam hari ya, saat saya tidur dengan istri saya ya, ini saat tiba-tiba ya, istri saya ini
berubah menjadi pocong. Pocong. Berubah menjadi pocong dan menindih saya. Saat saya tidur tuh ditindih sama pocong. Saya sempat keberatan ya, kayak aduh apa ini. Saya keerepan, saya kayak buka mata, tiba-tiba saya kaget. Tiba-tiba di depan saya tuh sesosok pocong. Wah, bener-bener ini pocongnya ini menatap saya. Wah, mukanya itu menyeramkan banget. Belatung, air liurnya itu menetes ke mulut saya. Tidur. Dan pocong ini mengajak saya melakukan hubungan suami istri. Ya. Terus kebuka dong itunya, kain kafannya itu. Iya, jadi saya mau nggak mau karena saya takut, ya kan? Saya lakuin hubungan suami istri itu dengan pocong itu. Pocong itu di atas, saya yang di bawah, celana saya dibuka, ya kan? Udah melakukan selayaknya suami istri dengan pocong itu. Mau nggak mau kan itu air liur ke mulut saya, belatung, nempel di wajah saya. Saya tahan itu, saya aromanya bener-bener busuk banget. Saya nggak tahan sebenarnya dengan ini semua. Tapi setelah selesai saya berhubungan badan dengan pocong itu, saya tengok ke istri saya. Istri saya kembali lagi ke wujudnya semula. Tidak seperti pocong lagi. Jadi yang tadi itu istri saya menyerupai pocong. Gitu. Iya. Akhirnya kan saya kaget kan dengan ini semua kan. Saya hubungilah Mbah Umar lagi. Saya telepon Mbah Umar, Mbah, ini kok pocong ini ya minta berhubungan badan sama saya, Mbah. Kok kayak gini ya? Saya telepon. Padahal kan saya waktu saya ke rumah Mbah itu nggak dikasih tahu kayak gini. Kok kayak gini nih, Mbah? Akhirnya Mbah Umar bilang ke saya, ya emang kayak gitu. Itu timbal baliknya, dia kan pocong perawan. Jadi kamu harus melayani dia setiap malam. Aduh, saya sempat kaget. Saya sempat, mau nggak mau, saya harus melayani pocong tersebut setiap malam. Berhubungan badan dengan pocong itu. Karena kan saya sudah melakukan perjanjian gaib ya. Saya tidak boleh melanggar pocong itu. Akhirnya mau nggak mau, karena saya tidak mau miskin, saya tidak mau dagangan saya juga nggak laku lagi. Akhirnya ya udahlah, mau nggak mau, nggak apa-apa lah, saya melakukan ini dengan terpaksa. Itu. Jadi setiap malam saya melakukan hubungan badan dengan pocong itu. Wah, itu air liurnya udah masuk ke mulut saya kali itu tiap malam. Itu baunya minta ampun dah. Mungkin abang juga gak bakalan bisa tahan kali ya. Baunya itu bener-bener lebih-lebih bau dari bangkai biasanya. Udah kebayangnya juga. Udah kebayang. Sebenarnya saya udah gak tahan dengan ini semua. Cuman karena perjanjian gaib yang udah saya lakuin, bahwa ini harus saya lakuin sampai seumur hidup saya. Iya. Nggak ada sampai tahun berapa gitu putus gitu, nggak ada. Ini harus saya lakuin. Karena kalau saya sampai berhenti, taruhannya adalah keluarga saya. Saya nggak mau kan saya dan keluarga saya kenapa-napa kalau saya melanggar perjanjian ini. Dan di dalam perjanjian ini, saya harus menumbalkan 2 orang dalam 1 tahun. Saya harus menumbalkan 2 orang. Tapi di luar keluarga saya, orang lain, entah orang terdekat, orang lewat, entah teman, pokoknya saya harus menumbalkan 2 orang. Nah, kebetulan kan dagangan bakso saya ini udah 6 bulan nih, udah setengah tahun ya. Nah, di
siang hari itu bang, ada bapak-bapak kecelakaan percis di depan warung bakso saya. Kecelakaan tunggal. Bapak-bapak itu menabrak trotoar, tiba-tiba jatuh tepat di depan bakso saya. Palanya berdarah, bocor, hancur dan meninggal di tempat. Itu 6 bulan saat saya berdagangan bakso penglaris tali pocong perawan. Lalu saya teleponkan ke Mbah Umar, Mbah, ini ada yang meninggal di depan warung bakso. Lalu Mbah Umar bilang, itu tumbal pertama kamu. Ini tumbal pertama saya, si bapak-bapak ini. Berarti kan saya harus menumbalkan 1 tahun 2 orang. Ini tumbal pertama saya nih, si bapak-bapak ini. Ya mau gak mau kan, namanya saya sudah melakukan perjanjian goib ya. Akhirnya itu. Jadi saya jalani ini karena kan saya tidak mau melanggar ya. Jadi kemana-mana itu tali pocong itu selalu saya bawa kemana-mana. Jadi ini adalah sebuah jimat yang tidak boleh hilang ya. Tidak boleh dicuci, dan langsung bakso saya pun tidak boleh dicuci oleh karyawan saya. Jadi karyawan saya tidak boleh mengetahui tali pocong itu di dalam langseng. Jadi saya melarang keras karyawan saya untuk mencuci langseng bakso saya ini. Nggak boleh. Dibagi-bagi, ada yang dalam langseng, ada yang untuk dibawa-bawa gitu tali pocongnya. Ya, jadi tali pocong ini ada saya potong jadi 4. Jadi ada yang khusus di langseng, ada yang saya bawa itu. Tapi kalau misalkan saya tidak berjualan, saya bawa semuanya karena saya takut hilang. Takut dibawa kucing atau ada yang tahu kan hilang, itu bisa menjadi bahaya buat saya, buat keluarga saya. Kemana-mana saya bawa itu tali pocong, dan sekarang pun saya bawa. Sekarang dibawa? Saya bawa. Ya ada. Nih, dikeluarin nggak sih? Keluarin aja ya. Saya bawa. Nggak apa-apa, dikeluarin. Jangan takut tapi ya. Mudah-mudahan. Ini memang jimat ini harus selalu saya bawa. Ya, kemanapun saya pergi, kecuali sedang saya berdagang ya. Kalau saya berdagang, tali pocong ini otomatis saya ceburkan ke langseng. Saya buka ya. Ini tali pocongnya. Ini baunya, bau banget ini. Mungkin namanya nggak dicuci-cuci ya selama dari kuburan. Nah ini tali pocongnya. Baunya minta ampun. Mungkin abang juga. Itu udah semua tuh. Udah, ini 4 yang saya potong-potong. Ini memang dari kuburan perawan tersebut. Bener-bener bau banget ini kan. Iya. Kan ada aroma. Iya. Ini. Dilihatin aja ke kamera Mas. Sorry saya nggak megang ya. Iya maaf, ini. Tali pocongnya. Yang jimat. Iya, jangan lama-lama sih sebenarnya. Nanti di shoot lagi sama kameramen ya. Siap. Masukin lagi. Oke, maaf ya bang ya. Iya, bener bau banget ini. Maaf ya bang ya. Apa-apa. Jadi lanjut. Ya ini memang harus saya bawa kemana-mana bang. Nggak boleh ya, saya nggak bawa. Tidur pun saya bawa. Coba disemprot ini gitu. Dulu dong, apa namanya, wangi. Masih aromanya masih nggak enak. Nggak dihidupin dari tadi ya.
Oke. Iya. Lanjut lagi. Jadi itu. Jadi ini saya bawa. Dan saya nggak boleh nggak dagang dengan pesugihan ini. Karena kalau saya berhenti, ancamannya itu adalah 7 turunan bakalan celaka. Keluarga saya, termasuk istri anak saya. Jadi selamanya saya sampai sekarang saya masih berjualan di Jakarta. Masih berjualan. Karena kan perjanjiannya sampai seumur hidup saya harus berjualan. Kalau saya sampai berhenti perjanjian pesugihan ini, saya bakal mati. Saya yang akan menjadi tumbal. Lalu anak, istri, dan 7 turunan saya akan menjadi tumbal. Itu konsekuensi yang saya terima. Ini sebenarnya saya bener-bener bukan dijebak ya. Kayak ternyata seperti ini. Ini udah nasi menjadi bubur ya. Udah, ini udah memang nasib saya. Udah gak apa-apa. Yang penting usaha saya lancar, saya kaya, udah gak apa-apa. Sampai sekarang saya masih berjualan dan saya mau membuka beberapa cabang lagi. Tapi dengan tali ya, pocong. dengan tali pocong. Betul. Tapi ya gitu. Saya hidup berkecukupan, punya mobil, rumah bagus. Ya. Saya nggak kekurangan, tapi ya itu, tiap malam saya harus melayani pocong tersebut dengan bau busuk, air liur itu udah menyatu di tubuh saya mungkin. Pernah satu kejadian ya, ada satu keluarga datang ke warung bakso saya. Kebetulan keluarga itu membawa anak kecil di bawah 4 tahun ya. Saat itu anak kecil itu nangis ke arah gerobak bakso saya. Wah, saya takut kan. Waduh, takut ketahuan nih. Anak kecil nangis ngelihat bakso saya. Kan saya pikir kan anak kecil itu masih suci ya, masih bisa melihat ya. Nangis bang, kejar ngelihat ke arah dangdang bakso saya. Yang tadinya si bapak ibu ini pengen makan di tempat, akhirnya dibungkus ya, makan di rumah. Emang kebanyakan sih pada makan di tempat bang ini. Yang pelanggan pembeli saya itu kebanyakan makan di tempat, jarang yang dibungkus ya. Makan di tempat ya, mungkin hanya 1-2 yang dibungkus ya. Saat anak ini nangis saya sempet ketahuan nih, saya takut nih. Tapi ya aman ya, nggak ketahuan. Nangis dibungkus, udah nggak ketahuan. Akhirnya gitu. Dan ya semoga aja nggak ketahuan ya sampai kapanpun gitu. Dengan pesugihan. Dan saat saya melakukan pesugihan ini, yang tukang bakso di dekat saya ini, dia nggak mengganggu saya lagi. Nggak mengganggu saya karena kan dia juga melakukan pesugihan ya. Jadi dia udah tahu sama-sama melakukan pesugihan. Jadi udah, dia nggak ganggu saya lagi. Yang tadinya kan dia ganggu saya dengan tanah kuburan lah ya, dengan sesosok yang tinggi besar. Tapi semenjak saya melakukan pesugihan ini, dia nggak mengganggu saya lagi. Gitu. Dan memang dia juga udah tahu ya, saya juga mungkin melakukan pesugihan gitu. Jadi itu bang cerita saya yang saya mau ceritakan di sini. Berarti memang sampai sekarang berarti masih melakukan. Masih, saya selama saat ini saya masih berjualan bakso. Malah itu bapak sama istrinya tahu. Saya melakukan penglarisan pesugihan ini. Tetapi untuk pocong yang ada bau busuk, istri saya tidak tahu. Istri saya tahunya hanya saya datang ke Mbah Umar, dikasih syarat-syarat, tapi untuk kayak tali pocong, dangdang nggak boleh dicuci, ada penampakan,
lalu saya didatangi berhubungan badan dengan pocong, itu nggak tahu istri saya. Jadi taunya usaha saya maju melalui Mbah Umar ini, gitu. Oke, dengan arahan dari si Dengan bapak arahan, ya. betul. Bapak menyuruh ke Pak Mbah Umar ini ya, Betul, untuk melakukan. Sebenarnya bapaknya juga melakukan pesugihan atau mohon maaf nih, melakukan pesugihan? Enggak, Pesugihan. bapaknya juga. Iya, Oh, bapak saya juga melakukan pesugihan. makanya ada di mana-mana. Iya, So, ya, betul. udah buka cabang Buka banyak. cabang. Kan bapak saya itu kenal dengan Mbah Umar. Saya dikenalin sama bapak saya. Gitu. Itu ngebayangin, sorry nih kalau saya masuk ke si pocong nih ya. Ya, ya. Ngebayanginnya aja udah mual ya kalau saya dari tadi. Mohon maaf nih ya Bang Dion ya, kalau dari tadi saya agak meringis kayak gitu. Memang udah ngebayangin terus diperlihatkan dan mencium aroma yang nggak sedap ya, menurut saya bukan nggak sedap lagi sih, ini udah aroma busuk ya. Nah, apalagi yang Bang Dion ini alami ya, dimana berhubungan intim dengan si pocong. Mohon maaf nih, perwujudannya ini waktu berhubungan intim tadi kan belum dijawab tuh ya. Iya. Dalam bentuk pocong atau udah berubah menjadi seutuhnya badan manusia tapi berpenampilan mengerikan gitu. Ya, jadi saat saya malam hari ini berhubungan dengan pocong itu istri saya wujudnya, mukanya berubah jadi menyeramkan. Jadi berubah seperti wajah si perawan itu yang meninggal itu. Tapi wajahnya itu seperti terbakar, menyeramkan, bau amis, busuk, belatung, ya kan? Tapi saat saya berhubungan seksual dengan ini istri saya yang menyerupai pocong, ya saya tetap bisa berhubungan ya, karena untuk alat vitalnya kan tetap istri ya. Cuman mukanya aja yang berubah menyeramkan. Seperti si pocong itu. Ya, bau bener-bener nggak tahan bener. Saya kalau itu udah mau mati kali ya, mual banget itu. Saya tiap malam tuh harus melayani. Terus berarti ke nafsu pocong itu. Keluar belatung nggak? Iya, belatung itu jatuh ke muka saya satu-satu. Saat saya tidur di sini, jatuh satu air liurnya netes ke mulut saya, masuk ke mulut, hidung, ke mata, itu kan. Dan dia di atas, pocongnya di atas. Pas udah selesai nih ya, saya udah klimaks, udah tiba-tiba istri saya ke sebelah saya lagi. Pas saya bangun sadar itu, saya lihat ke samping, udah berwujud muka istri saya lagi. Udah nggak berbentuk menyeramkan. Itu menyeramkan saat ada di atas saya aja, saat mau melakukan hubungan badan gitu. Seperti itu jadinya. Nah ini Bang Dion kan kesini ya, apa namanya, memang ya kita ini channel horor ya Bang ya, dan dihubungin juga sama Bang Dion mau menceritakan pengalaman mistisnya gitu ya. Nah pikir saya kan hanya kayak ini mungkin orang yang udah pernah melakukan pesugihan tapi sekarang ini udah tobat gitu. Nah tapi di sini ini termasuk eksklusif ya, eksklusif banget nih. Maksudnya di sini Bang Dion seorang pelaku pesugihan dan sampai sekarang pun belum berhenti, artinya belum tobat ya untuk melakukan pesugihan itu. Nah maksudnya Bang Dion untuk menceritakan ini ke untuk penonton di rumah ini gimana nih Mas? Iya, karena saat ini saya masih melakukan pesugihan ini. Yang tadi saya bilang, saya sudah melakukan perjanjian goib, ya, perjanjian goib, pesugihan tali pocong perawan. Jadi saya tidak boleh berhenti melakukan pesugihan ini. Kalau saya sampai berhenti, itu taruhannya
Oke, nyawa. keluarga saya. Jadi saat ini saya masih berjualan bakso di Jakarta. Itu kenapa saya mau menceritakan ini ya? Ya karena saya sudah capek ya dengan ini semua. Udah lelah sebenarnya karena wah bener-bener di rumah saya itu kondisi udah gak nyaman banget. Tiap hari itu di kamar saya itu selalu ada bau busuk belatung di kasur. Padahal gak ada bangkai tikus apa. Selalu ada bau. Saya sebenarnya udah gak nyaman. Saya udah capek banget padahal ini. Makanya saya ceritakan ini semuanya kutu sharing. Sebenarnya udah capek banget. Udah lelah dengan ini semua. Bener-bener mau mati kayaknya ya, kayak udah lelah banget, makanya saya cerita ke sini. Dan pesan saya ya untuk para pedagang di luar sana ya, entah itu pedagang bakso, pedagang toprak atau apapun, jangan seperti saya lah, jangan ikuti jejak saya ini. Karena saya sudah terjebak dengan pesugihan ini dan gak bisa keluar lagi. Jadi mungkin pesan saya untuk para pedagang di luar sana, jangan sekali-kali kalian melakukan pesugihan. Ya, apapun itu ininya ya, iya risikonya besar yang saya alami sekarang. Jadi kita sekali kita melakukan pesugihan, di situ kita sudah masuk ke lingkar setan. Jadi gak bisa keluar. Oke, Bang Dion. Nah ini tadi pada saat Bang Dion menggali kuburan ini ya, ini kan menggunakan cangkul. Betul. Terus untuk pas pulang kembali lagi itu ditutup lagi. Ditutup rapih lagi. Jadi yang tadi saya sudah bilang bahwa saat saya melakukan menggali kuburan itu, si Mbah Umar ini dia berdiri di luar pekarangan makam membaca mantra. Nah, gunanya untuk menutupi saya dari penglihatan orang sekitar. Ya. Saat saya sudah berhasil mengambil tali pocong tersebut dengan mulut saya, ya, saya rapihkan lagi serapi-rapihnya agar orang tidak curiga ya. Saya rapihin lagi karena kan kubur itu baru seminggu ya. Tanahnya juga masih basah ya, tanah merah itu ya. Saya rapihkan lagi dengan sempurna agar orang tidak curiga. Ya kan? Dan saat saya bongkar dan saya rapikan itu, orang-orang sekitar pun tidak ada yang curiga, aman. Tidak ada yang curiga, tidak ada desas-desus ada kuburan dibongkar gitu, nggak ada. Karena memang rapi saya menggalinya rapi dan memang dibantu oleh mantra oleh Mbah Umar juga. Jadi di sekeliling saya itu ada asap yang mengelilingi saya. Mungkin kalau tidak seperti itu, penjaga makam atau orang lewat bisa melihat, apa tuh orang gali-gali malam-malam gitu ya. Itu. Tapi sebelumnya saya sempat ragu, ketahuan bakal dibakar masa nih gitu kan. Tapi ya itu aman sih, tidak ketahuan oleh warga. Untungnya seperti itu. Untungnya. Iya, kalau ketahuan habis saya mati. Oke, tapi tetap ya Bang Dion, ya semoga suatu saat nanti ini semua akan berakhir ya, tanpa ada tumbal atau tanpa ada korban, dan Bang Dion juga nggak jadi korban misalkan sudah niat untuk berhenti gitu ya. Karena kan udah banyak nih keuangannya, ekonominya udah naik lagi gitu. Ya pesan saya mungkin ada baiknya ini, mohon maaf nih ya kalau agak sedikit menceramahi Bang ya, kita juga nggak mau penonton itu beranggapan yang enggak nih tentang saya sama Jejak Backpacker. Kok mengundang orang yang masih belum tobat gitu, yang masih mengerjakan gitu. Tapi kita berpesan buat Bang Dion dan keluarga, semoga ini cepat bisa ditinggalkan Bang ya. Walaupun katanya ini nggak bisa lepas, tapi apapun itu yang terjadi, insya Allah sih kalau kita mau niat dibantu sama Allah sih Bang ya. Iya, itu sih. Minta doanya aja, saya juga udah capek sebenarnya Bang ini dengan semua ini, karena tiap malam harus melayani, harus menahan bau bangkai setiap hari. Makanya saya udah capek banget, makanya saya kesini untuk menceritakan ini. Gitu. Semoga yang tadi Abang bilang itu bisalah saya
berhenti, tapi saya untuk saat ini saya mungkin belum Ya. bisa, mungkin perlahan tapi nggak tahu kapan. Oke, mungkin kalau dari penonton atau teman-teman yang mau bantu ya Betul, melepaskan pesugihan ini, mungkin next masih bisa ya. Bisa. Tapi lebih cepat lebih baik sih Bang Dion ya. Betul. Oke, kalau gitu ada yang mau disampaikan nggak nih ke penonton di rumah? Silahkan. Iya, kalau mungkin ada. pesan saya khususnya ya bagi pedagang bakso atau pedagang apapun itu, apabila dagangan Anda sepi, ya jangan sekali-kali datang ke orang pinter untuk melakukan penglaris atau pesugihan. Ya ke gunung, kemana itu jangan. Karena kalau udah terjebak ke situ, itu udah susah keluarnya gitu. Dan benar-benar syaratnya itu nggak semua orang bisa. Gitu, seperti itu sih pesan saya, itu aja sih, jangan seperti saya. Oke, Bang Dion, terima kasih buat waktunya. Oke, JPKers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama narasumber kita, Dion. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Dan buat teman-teman juga yang mau bercerita tapi malu untuk mengungkapkan atau untuk bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat mengirimkan cerita menarik kalian melalui email di admin@jejakbackpacker.id atau di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Dion, terima kasih buat waktunya. Bang. Ya, semoga ya Bang Dion ini ya, pesugihannya dilepas ya. Minta doanya aja Bang. Amin. Ya. Sampai jumpa.